Ahli hukum pidana Muzakir menegaskan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus penyalahgunaan dana BTS 4G Bakti Kominfo. Hal ini berdasarkan pernyataan auditor BPKP yang dihadirkan sebagai saksi beberapa waktu lalu yang menyebut tidak menemukan penyimpangan oleh Johnny G. Plate sebagai pengguna anggaran. Manakah penyimpangan yang saudara temukan melanggar ketentuan-ketentuan tadi yang dilakukan oleh pengguna anggaran yang WP nomor 17 ya? Pengguna anggaran tidak ada. Tidak ada ya? Kami tidak menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Auditor Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan BPKP Dedi Nurmawan Susilo dengan tegas mengatakan tidak menemukan penyimpangan anggaran oleh pengguna anggaran yaitu Menkominfo Johnny G. Plate terkait proyek pengadaan BTS 4G. Hal itu diungkap Dedi dalam sidang perkara dugaan rasuah BTS 11 Oktober lalu saat kuasa hukum Johnny bertanya soal dugaan penyimpangan hingga menyebabkan kerugian negara yang dilakukan Johnny G. Plate. Bahkan Dedi tidak pernah melakukan wawancara atau klarifikasi kepada Johnny karena dirinya sudah menerima alat bukti dari Kejaksaan Agung. Penyimpangan yang saudara temukan melanggar ketentuan-ketentuan tadi yang dilakukan oleh pengguna anggaran yang WP nomor 17 ya? pengguna anggaran tidak ada. Tidak ada ya? Kami tidak menemukan penyimpangan yang Dilakukan oleh pengguna anggaran. Kondisinya seperti yang kami sampaikan dan ini tidak ada yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran. Oke, cukup. Berikutnya, apakah karena itu saudara tidak pernah melakukan wawancara terhadap menteri selaku pengguna anggaran? Ya, pada saat itu kami tidak klarifikasi kepada Pak Joni karena kami menilai dari bukti dan juga keterangan BAP yang sudah kami peroleh itu sudah cukup untuk kami menyimpulkan penyimpangannya seperti itu, juga kerugiannya seperti itu. Terima kasih saudara ahli. Dari hasil audit BPKP itu, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Muzakir pun menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan yang dilakukan Johnny G. Plate. Karena itu berdasarkan audit yang dilakukan oleh BPKP itu ternyata membuktikan atau terbukti bahwa hasil proses audit sudah selesai, semuanya selesai, simpulannya menyatakan bahwa perbuatan atau tidak ada perbuatan Menteri Pak Johnny Plate pada saat itu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kalau itu tidak ada bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, maka itu berarti kan itu perbuatan Pak Johnny Plate nggak terbukti pada unsur pasal 2 ayat 1, perbuatan melawan hukumnya. Jadi kalau itu tidak terbukti perbuatan melawan hukumnya, di situ disyaratkan bahwa pasal 2 ayat 1 harus ada di baliknya di situ merugikan keuangan negara. Jadi kalau benar bahwa kerugian keuangan negara itu tidak ada dan Pak Johnny Plate ini ternyata juga tidak perbuatan melawan hukum, berarti tindak pidananya tidak ada. Yang kedua adalah Pak Johnny Plate juga tidak bisa dihukum karenanya. Dalam kasus ini, mantan Menkominfo Johnny G. Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari 8 triliun rupiah. Tindakan Johnny diduga dilakukan bersama-sama dengan Direktur Utama Bakti Anang Ahmad Latif, tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto, serta Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.